Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Prinsesa Francisca Putri, NIM 23401134, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ali Nur Rafiq. Bab pertama yaitu Sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab berasal dari ras Samiyah dan terbagi menjadi dua suku besar, yaitu suku Arab Al-Ba'idah dan suku Arab Al-Baqiyah. Keadaan geografis Arab memiliki luas sekitar 1.027.000 mil persegi, didominasi oleh gurun yang luas. Tidak ada sungai di Jazirah Arab yang mengalir ke laut, hanya ada lembah yang meluap saat musim hujan. Jazirah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesisir dan pedalaman. Sistem kepercayaan dan kebudayaannya yaitu Yudaisme dan Kristen, yang kedua paganisme. Keadaan ekonomi bangsa Arab. Ada faktor yang mendukung kemajuan perdagangan di Jazirah Arab, yaitu yang pertama, kemajuan produksi lokal serta aspek pertanian. Kedua, adanya anggapan pedagang adalah profesi yang bergengsi. Tiga, mundurnya perekonomian dua imperium besar, Bizantium dan Sasaniyah, karena terlibat peperangan secara terus-menerus. Keempat, dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz seperti Ukas, Majena, Zu al-Majaz, pasar Bani Kainuna. Kelima, terblokadenya lalu lintas perdagangan Bizantium di utara Hijaz dan Laut Merah. Keadaan politik bangsa Arab. Sebelum masuknya Islam, ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab. Yang pertama, Kekaisaran Bizantium. Kedua, Kekaisaran Persia yang menganut Zoroastrianisme. Ketiga, dinasti Himyar yang memerintah Arabia Selatan. Bab yang selanjutnya adalah sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi itu terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama adalah periode Mekah yang kita akan bahas. Jadi dalam periode ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi, berjalan selama 3 tahun. Pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, contohnya anggota keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dalam Islam mereka disebut as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Lalu tahap yang kedua adalah tahap dakwah secara terang-terangan, tahun ke-4 sampai 10. Respon yang diterima sangat keras dan pasif karena ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah, Abu Jahal, menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup Mekah. Akibat penolakan tersebut, Muhammad disiksa, dianiaya, dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Lalu selanjutnya tahap yang ketiga adalah tahap dakwah di luar Mekah, tahun ke-10 hijrah ke Madinah. Karena keadaan semakin mendesak, Rasulullah memerintahkan kaumnya hijrah dan dakwah ke Habasyah. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari nubuah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Hijrah yang kedua berjumlah 83 laki-laki dan 18 wanita. Rasulullah tetap berada di Mekah dan untuk beberapa waktu sampailah Islam di Jazirah Arab hingga ke Madinah. Lalu selanjutnya periode Madinah. Setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Barat Aqobah pertama dan kedua, Islam mulai menggencangkan tonggak negara di tengah padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan. Ini merupakan hasil yang paling besar yang diperoleh Islam semenjak dakwah dimulai. Lalu bab selanjutnya adalah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka dipilih oleh umat Islam untuk memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khulafaur Rasyidin masih bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berkembangnya ilmu tersebut seiring dengan penyebaran Islam ke berbagai daerah pada masa itu. Qiraat adalah ilmu yang erat kaitannya dengan membaca dan memahami Al-Quran. Kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu zakat, pajak, bea cukai, perlindungan, dan pembagian tanah, pencetakan uang, pembangunan baitul mal, pembuatan diwan, dan lain-lain. Keadaan sosial budaya masa Khulafaur Rasyidin. Para khulafah telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Umar tetap mencari penghidupan dengan cara berdagang dan sepanjang hayatnya menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Arsitektur pada masa Khulafaur Rasyidin, para khulafah membangun arsitektur di sekitar Madinah seperti masjid yang bertujuan untuk para umat Islam agar senantiasa sholat 5 waktu dan tempat untuk berdakwah, lalu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Contohnya Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan pada abad ke-17 diperluas oleh Khalifah Umar bin Khattab. Hikmah yang dapat diambil dari sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, kita dapat meneladani sikap intelektual dan semangat keislaman para khalifah. Yang kedua, dapat menimbulkan semangat kepedulian sosial. Yang ketiga, dapat memahami dan menghayati sejarah kebudayaan Islam. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lalu bab selanjutnya yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Islam pada zaman Bani Umayyah terjadi sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah ini merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. Beliau merupakan putra dari Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Pada Islam zaman Bani Umayyah yang tertonjol ialah ilmu pengetahuannya. Hikmah yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah itu yang pertama, pembagian kekuasaan, kedua, pembagian wilayah, 3, bidang pengelolaan negara, 4, lembaga keuangan, 5, organisasi militer, 6, bidang sosial budaya, 7, bidang sastra dan seni. Lalu ilmu yang berkembang pada masa dinasti Umayyah itu ada ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu linguistik, dan bidang filsafat. Perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah ada perkembangan bangunan berupa fisik seperti Cordoba dan Granada. Yang kedua, perkembangan non-fisika. Jadi itu dicapai di bidang politik dan dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang agama Islam ada ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu shorof. Lalu kalau kemajuan dalam bidang sains ada ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu astronomi. Kalau di bidang seni ada seni sastra, seni ukir, seni pidato, seni pahat, seni suara, dan seni lukis. Lalu bab yang selanjutnya berjudul Sejarah Peradaban Islam Andalusia Spanyol. Masuknya Islam ke Andalusia tidak lepas dari ekspansi besar-besaran yang dipimpin oleh dinasti Bani Umayyah di wilayah barat, terutama Khalifah Al-Walid ibnu Abdullah Al-Malik. Kemajuan peradaban Islam Andalusia. Setelah 7,5 abad kekuasaan Islam di Andalusia, banyak hal yang berubah. Para ahli dan seluruh dunia Islam untuk datang ke Andalusia menyebabkan kegiatan ilmu pengetahuan semakin meningkat. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam di Spanyol. Di antaranya 1. Konflik Islam dan Kristen. Maksudnya Islamisasi tidak dilakukan sepenuhnya oleh para penguasa Muslim. Nampaknya mereka cukup dengan hanya menagih upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen yang mereka taklukkan dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan kebiasaan mereka. Yang kedua,
tidak adanya ideologi pemersatu. Pada dasarnya, para mu'alaf harus diperlakukan dengan setara dengan orang Islam lainnya. Namun, orang Arab tidak pernah mau menerima orang Islam pribumi di Spanyol. Yang ketiga, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Ini sangat menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, yang menghasilkan munculnya Muluk al-Tawaif dan runtuhnya Bani Umayyah. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Para penguasa melakukan banyak hal untuk membangun kota dan belajar ilmu pengetahuan, tetapi mereka tidak melakukannya untuk membangun perekonomian. Yang kelima, kecilnya wilayah. Maksudnya tidak ada kekuatan alternatif yang dapat menghentikan kebangkitan Kristen di Andalusia karena mereka terisolasi dari dunia Islam lainnya dan selalu berjuang sendiri tanpa bantuan dari negara Islam lainnya kecuali Afrika Utara. Bab yang selanjutnya berjudul Peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berdirinya Khalifah Bani Abbasiyah disebabkan karena beberapa kelompok umat yang tidak mendukung pemerintahan Imperium Bani Umayyah. Pendiri Bani Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Pada saat pemindahan kekuasaan dari tangan Bani Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat mulai Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia hingga Cina. Peradaban Islam mengalami masa keemasan pada pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Bani Abbasiyah mengalami puncak kejayaan, sehingga terjadilah masa keemasan peradaban Islam yang mendunia. Kemajuan yang terjadi pada pemerintahan Bani Abbasiyah adalah di bidang pendidikan. Beberapa bangsa yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yaitu bangsa Arab, Persia, India, dan Yunani. Para tokoh yang ahli dalam bidangnya pada masa Bani Abbasiyah yaitu Al-Farazi, Al-Farghani, Ar-Razi, Ibnu Sina. Kondisi politik pada masa Bani Abbasiyah periode pertama itu dipengaruhi oleh Persia pertama. Periode 2 juga dipengaruhi oleh Persia pertama. Ketiga, masa kekuasaan dinasti Buai atas pengaruh Persia kedua. Periode 4, kekuasaan dinasti Saljuk atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima, masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.